Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review paper dengan tema pengelolaan jasa lingkungan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bagus Isabila Zulkarnain, kemudian ada Irfano Valdoni, Renativa Reska, MU Hudmadani, Yuliana Rizka, dan yang terakhir ada Rosa Adelina. Selanjutnya, ini adalah identifikasi atau identitas jurnal. Nama jurnalnya Jurnal Hutan Lestari dengan judul Potensi Ekonomi Hutan Mangrove terhadap Keberadaan Madu Hutan sebagai Jasa Lingkungan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Tahun terbit jurnal ini adalah 2019 dengan volume 17 nomor 1 dan penulisnya ada 3 orang yaitu Orinka Sihotang, Gustin Hardiansyah, dan juga Evi Wardinar. Next. Kemudian pokok bahasan pada PPT kali ini ada 3. Yang pertama pendahuluan dan metode penelitian, yang kedua hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan dan metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan yang pertama itu ada hutan mangrove. Ini ada penjelasan dari hutan mangrove sendiri, yaitu tempat yang memiliki fungsi sebagai pencegah atau abrasi pantai dan menjaga kelestarian alam, flora, dan fauna sebagai bahan baku penyedia obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, itu ada pengertian dari hutan mangrove sendiri. Dan yang kedua ada luas hutan mangrove di Kabupaten Kubu Raya ini seluas 55.439 hektar dan mempunyai kawasan hutan lindung sebesar 51,548,49 hektar, kawasan HPT seluas 32.370 hektar, dan kawasan HP seluas 1.097 dan kawasan APL seluas 13.336 hektar. Dan yang ketiga ada keberadaan madu hutan mangrove itu sebagai jasa lingkungan, ini sangat menguntungkan, terutama bagi para nelayan di Kabupaten Kupura itu sendiri, karena dapat meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Dan itu perlu adanya suatu kegiatan penanaman dan pemeliharaan yang bermanfaat, serta pengetahuan tentang pengelolaan hutan mangrove agar terhindar dari pengerusakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di area hutan mangrove Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang mana dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Peralatan yang digunakan meliputi kamera, alat tulis, kuesioner, kalkulator, dan GPS. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah survei dan wawancara dengan data yang meliputi data primer, seperti jumlah sarang lebah, vegetasi, serta data sekunder seperti laporan, gambar, dan peta. Yang keempat ada dilakukannya analisis nilai ekonomi sumber daya mangrove dengan berbagai analisis dan perhitungan terkait dengan nilai ekonomi tersebut. Nah, berikut ini adalah penampakan Google Satelit dari hutan mangrove di Desa Batu Ampar. Bisa dilihat lokasi dari hutan mangrove Desa Batu Ampar itu berada di dekat laut, seperti pada Google Satelit tertampil. Next. Nah, ini merupakan foto udara dari hutan mangrove Desa Batu Ampar.
Lokasinya memang sangat dekat dengan laut. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi hutan mangrove. Potensi hutan mangrove sendiri berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di areal hutan mangrove di Desa Batu Ampar. Dari hasil analisis vegetatif menunjukkan bahwa lebah hutan paling banyak menempelkan sarangnya pada pohon nyiri atau Psilocarpus granitus dengan FR sebesar 100%, KR sebesar 17%, dan DR sebesar 100%. Kemudian, kawasan hutan mangrove memiliki potensi yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir karena dipengaruhi oleh banyaknya jenis pohon yang ditemui dalam setiap pengamatan seperti pohon nyiri, bakau, dan api-api serta nipah. Nah, yang terakhir potensi ekosistem yang ada di kawasan mempengaruhi lebah hutan dalam membuat sarangnya. Kemudian nilai ekonomi sumber daya hutan yang diperoleh dari jasa hutan yaitu pendapatan, keuntungan, dan biaya pengganti yang diterima atau dikeluarkan oleh responden selama kegiatan pemanenan madu hutan. Nilai untuk jasa hutan mangrove sebesar 14.400.000. Ini sudah termasuk untuk pendapatan bersihnya. Kemudian nilai manfaat pilihan. Pertama, nilai manfaat pilihan atau option value adalah suatu nilai yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk membayar terhadap suatu komoditi lingkungan untuk melestarikan hutan mangrove di masa yang akan datang. Kemudian mengacu pada nilai keanekaragaman hayati dan nilai pilihan hutan mangrove pada Batu Ampar ini sebesar 452.459.424 per hektar per tahun dengan luas hutan mangrove sebesar 34.184 hektar. Next. Nah, kemudian yang terakhir dari nilai ekonomi sumber daya hutan yaitu nilai manfaat keberadaannya. Manfaat keberadaan atau existence value adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan mangrove setelah manfaat lainnya dihilangkan dari analisis sehingga nilainya merupakan nilai ekonomis keberadaan suatu komponen ekosistem. Nilai manfaat keberadaan mangrove sebesar 9.282.500 per hektar per tahun. Madu hutan menjadi pengaruh atau dampak langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove di Desa Batu Ampar. Ya. Selanjutnya ada hubungan antara potensi dan nilai ekonomi sumber daya hutan. Potensi ekosistem yang besar akan menghasilkan banyak jasa lingkungan yang dimanfaatkan bagi masyarakat. Apabila semakin rendah jasa lingkungan dari ekosistem hutan mangrove, maka semakin kecil pula hasil yang didapatkan masyarakat. Nilai ekonomi total hutan mangrove dilakukan dengan cara menjumlahkan semua nilai manfaat, yaitu nilai manfaat langsung, manfaat pilihan, dan manfaat keberadaan. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan hasil nilai ekonomi total hutan mangrove yang berada di Desa Batu Ampar itu sebesar 476.141.924. Pelestarian hutan mangrove. Masyarakat pesisir di sekitar kawasan hutan mangrove telah banyak memanfaatkan utama madu untuk peningkatan taraf hidup. Pelestarian pada hutan mangrove di Desa Batu Ampar ini perlu diperhatikan termasuk ekosistem di dalamnya. Hal ini juga sangat berkaitan dengan jasa lingkungan di desa tersebut, yang mana apabila tidak dijaga dengan baik, maka lama-kelamaan hasil hutan tersebut yang diperoleh akan semakin sedikit. Bahkan hutan tersebut juga bisa rusak. Dengan menjaga kawasan hutan dari illegal logging dan ancaman degradasi, maka hasil hutan yaitu madu hutan juga akan tetap tersedia dan pemanenan madu hutan dan hasil hutan lainnya juga harus secara lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Grena Diva mengenai kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, hutan mangrove di Desa Batu Ampar merupakan kawasan Kabupaten Kuburaya yang memiliki vegetasi yang masih lestari. Nah, indeks dari keanekaragamannya sendiri menunjukkan lebih kecil dari 1, yang mana tingkat keanekaragamannya tergolong sedang. Hal ini disebabkan hanya ada beberapa jenis tanaman yang berperan dalam
lebah hutan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, nilai manfaat yang terdiri dari jasa hutan terhadap keberadaan madu hutan ini sendiri adalah sebesar Rp14.400.000. Manfaat pilihannya sebesar 457 juta sekian hektar per tahun dan manfaat keberadaannya sebesar 9.282.500. Kemudian ada nilai ekonomi totalnya sebesar 476.141.924 rupiah. Nah, kesimpulan yang terakhir yakni madu hutan sendiri merupakan jasa lingkungan yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Batu Ampar. Nah, kenapa kok begitu? Sehingga perlu adanya penjagaan dalam peran hutan mangrove sendiri terhadap keberadaan lebah hutan yang mana dapat menghasilkan madu hutan itu sendiri. Nah, selain itu, keberadaan madu hutan juga harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di samping mata pencaharian utama. Nah, ada pula penambahan kesimpulannya, di mana berdasarkan klasifikasi jasa lingkungan yang telah dipelajari, jurnal yang kita ambil ini termasuk dalam klasifikasi jasa lingkungan provisioning atau penyediaan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya lebah hutan yang menghasilkan madu, yang mana madunya itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar tersebut. Nah, untuk sarannya sendiri, berkaitan dengan hutan mangrove sebagai tempat hidup lebah madu, maka perlu dilakukannya upaya dalam memanen madu hutan secara lestari, agar keberadaan lebah hutan tetap membuat sarangnya, sehingga madu yang dihasilkan cukup banyak. Nah, selain itu, perlu diperhatikannya pula ekosistem hutan mangrove yang ada, sehingga dapat terjaga dan tidak terdapat kerusakan pada saat proses pemanenan ataupun pada saat pengambilan madu-madunya. Sekian presentasi dari kami. Ini merupakan daftar pustakanya. Kemudian, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar di YouTube. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.